Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Harap anak-anak tetap dahsyat, luar biasa, dan bersemangat untuk belajar hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar di pertemuan terakhir Bahasa Indonesia untuk tema 2. Oleh karena itu, Pak akan kupas lebih mendalam apa yang kita sudah pelajari beberapa hari ini di tema kedua. Oleh karena itu anak-anak, siapkan buku, SPS, dan buku pena anak-anak semuanya. Mari kita belajar dan juga jangan lupa siapkan juga buku latihan dan buku catatannya. Dan oleh karena itu, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang menemukan 6 aspek informasi dari isi buku. Sebelumnya kita sudah mengetahui ada 6 aspek itu. Apa saja anak-anak aspeknya? Coba disebutkan. Ya, benar. Aspek tanya itu meliputi apa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan, dan siapa. Ya, anak-anak. Nah, hari ini kita akan menemukan 6 aspek itu, 6 aspek informasi itu dari dalam isi sebuah buku atau dalam isi sebuah cerita. Nah, buku itu pasti mengandung beragam informasi tentunya. Nah, informasi seperti yang sudah kita pelajari adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Namun, dalam buku itu tidak semuanya mengandung informasi yang bisa digolongkan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Karena itu, kita harus belajar untuk lebih jeli melihat apa yang terkandung di dalam buku tersebut. Aspek apa sajakah yang terdapat di dalam buku tersebut? Entah itu aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, atau bagaimana. Nah, anak-anak, hari ini kita langsung saja ke contohnya. Mari kita lihat contohnya. Oke, di sini Pak punya sebuah buku yang berjudul Teman Baikku, karya Julia Huberi. Ini mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Tokoh panda memiliki sifat tenang dan sabar, sedangkan tokoh monyet bersifat sombong dan tidak sabar. Panda selalu berusaha mengalah terhadap sahabatnya, sementara monyet selalu ingin menang sendiri. Namun, inilah yang membuat persahabatan mereka terjaga. Oke, anak-anak. Nah, tulisan yang berwarna biru dan hijau ini, yang pertama berwarna biru, ya. Berwarna biru itu adalah merupakan aspek apa? Ya, atau penjelasan tentang buku tersebut. Apa yang diceritakan dalam buku tersebut? Yaitu mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Ya, anak-anak. Jadi, yang bertuliskan warna biru itu merupakan aspek apa? Ya, apa yang diceritakan dalam buku tersebut? Atau berisi mengenai penjelasan tentang buku tersebut. Yang berikut ada juga warna hijau. Nah, kita lihat tulisan berwarna hijau itu apa sebenarnya? Memuat aspek apa? Benar. Tulisan yang berwarna hijau itu memuat aspek tanya siapa. Artinya siapa yang berperan atau tokoh siapa yang berperan di dalam cerita tersebut atau buku tersebut. Nah, aspek siapa itu merupakan penjelasan tokoh dalam buku. Ya, anak-anak, diingat ya,
Sekarang mari kita lanjutkan. Oke, kita baca kelanjutan ceritanya bersama-sama ya anak-anak. Anak-anak bisa ikuti dengan Pak. Pada hari pertama musim semi, panda dan monyet berpetualang menuju pegunungan. Monyet ingin segera sampai di tepi sungai. Monyet pun menantang panda bertanding. Panda pun terpaksa menyetujuinya. Dengan angkuhnya, monyet melompat meraih cabang pohon dan berkata lantang, "Aku akan kalahkan kau." Monyet meledek panda yang menurutnya lamban. Namun panda tetap tenang, berenang ke dalam sungai, walaupun kedinginan. Dengan penuh kesabaran, panda terus menelusuri sungai. Nah, anak-anak, bagaimana, sudah ikut membaca? Pak harap anak-anak sudah ikut membaca ya. Nah, mari kita lihat lagi. Ada tulisan yang berwarna biru dan juga tulisan yang berwarna hijau di layar anak-anak. Anak-anak bisa lihat di sini ada tulisan yang berwarna biru ini dan ada tulisan yang berwarna hijau. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan tulisan berwarna biru dan warna hijau ini. Mari kita lihat. Ternyata tulisan berwarna biru itu menjelaskan tentang kapan peristiwa dalam cerita atau dalam buku tersebut terjadi. Berarti tanda biru pada teks ini adalah merupakan aspek tanya kapan. Ya, sudah 3 ya. Tadi pertama ada aspek apa, lalu yang kedua juga kita sudah tahu aspek siapa, lalu sekarang kita juga temukan lagi aspek kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Yaitu pada hari pertama musim semi yang bertuliskan biru ini. Kemudian kita lihat lagi tulisan berwarna hijau. Ini menceritakan tentang apa sih? Ayo kita lihat anak-anak. Ya, ternyata tepi sungai itu merupakan aspek di mana? Atau aspek tanya di mana? Nah, aspek tanya di mana itu merupakan penjelasan tempat dalam buku. Ya, anak-anak, ini merupakan penjelasan tempat dalam buku. Tempatnya di mana? Di tepi sungai. Yang ada tanda hijaunya ini anak-anak. Tulisan yang ada tanda hijaunya. Tulisan berwarna hijau. Kita lanjut. Ya, kita lanjut baca ya anak-anak. Ikuti Pak membaca ya. Karena terlalu tergesa-gesa, agar bisa menang dari kawannya, monyet pun terjatuh ke dalam sungai hingga menggigil kedinginan. Panda yang melihat hal itu tak tinggal diam. Meskipun sedang bertanding, panda tetap setia kawan. Panda pun menolong sahabatnya dengan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Monyet amat malu. Monyet pun meminta maaf pada panda karena telah egois. Akhirnya mereka kembali menjadi sahabat yang baik. Oke, anak-anak, mari kita lihat. Ada juga tulisan yang berwarna biru dan hijau di sini. Kita lihat tulisan berwarna biru itu menceritakan tentang apa atau termasuk aspek apa. Ternyata tulisan berwarna biru termasuk aspek mengapa. Karena menceritakan atau menjelaskan tentang alasan dalam buku itu. Ya, benar ya anak-anak. Tulisan berwarna biru merupakan penjelasan alasan mengapa monyet tergesa-gesa. Ternyata monyet tergesa-gesa agar bisa menang dari kawannya. Dan karena tergesa-gesa itu, monyet pun terjatuh ke dalam sungai sehingga menggigil kedinginan. Bisa ya anak-anak, sejauh ini bisa ya? Sudah 5 aspek tanya yang kita temukan. Dan berikutnya tulisan dengan warna hijau. Apa maksudnya? Kita lihat. Ya,
Tulisan dengan warna hijau itu melambangkan atau menuliskan aspek tanya bagaimana, yaitu mengenai penjelasan keterangan cara dalam buku. Nah, cara apa? Cara panda untuk menolong monyet sahabatnya. Bagaimana cara panda untuk menolong monyet? Yaitu dengan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Pak ulangi ya. Aspek bagaimana ini ya merupakan penjelasan keterangan cara dalam buku. Cara apa? Cara untuk panda menolong sahabatnya. Lalu bagaimana cara panda menolong sahabatnya? Yaitu dengan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Sampai sini paham anak-anak? Itulah ke-6 aspek tanya. Dan pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran refleksi dari pembelajaran sebelumnya. Kalau pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal tujuan kata tanya apa, siapa, di mana, kemudian kata tanya kapan, mengapa, dan bagaimana. Kali ini kita langsung praktek untuk menentukan 6 aspek itu dalam sebuah buku atau sebuah cerita. Oke anak-anak, untuk kali ini kita tidak ada latihan ya anak-anak, karena minggu lalu kita sudah berlatih pada buku SPS anak-anak. Kali ini merupakan pembelajaran terakhir pada subtema yang pertama, dan minggu depan kita akan masuk subtema yang baru. Oleh karena itu anak-anak, harap anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu mengonsumsi vitamin yang menambah imun, kekebalan tubuh, dan lain sebagainya, supaya anak-anak tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat untuk belajar. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah untuk belajar dari rumah, dan terus semangat menyelesaikan setiap tugas-tugas dari setiap mata pelajaran dengan baik. Sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.